Ayyatanazzaha an kulli ma yashghalu sirrahu 'anil haqqi 'azza wa jalla wa yatabattala ilaihi bi kulliyatihi wa huwa at-taqwa al-haqiqi al-ma'mur bihi fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Martabat yang nomor 2, yang nomor 3 bagi orang yang takwa. Watthalitsatu bantining se nomor 3 ayyatanazzaha an kulli ma yashghalu sirrahu 'anil haqq. Ayyatanazzaha panika Arab apresiakina pasera orang. Ayyatanazzaha panika Arab apresiakina pasera orang. Angkul lima dari saben-saben bareng. Angkul lima dari saben-saben bareng. Yashghalu sema sibuk panapamma. Ayyatanazzaha panika Arab apresiakina pasera orang. Angkul lima dari saben-saben bareng. Yashghalu sema sibuk pasera. Yashghalu sema sibuk panapamma sirrahu deka rahasiana orang anil haqqi azza wa jal dari zat sehak, anil haqqi dari zat sehak azza wa jal wa yatabattal ilaihi bi kulliyatihi wa yatabattal ban fokus pasera orang ilaihi deka Allah, ban fokus pasera orang ilaihi deka Allah bikulliyatihi kalaban sakapina orang wa huwa at-taqwa al-haqiqi al-ma'mur bihi wa huwa tining at-thalitha wa huwa tining taqwa se nomor 3 wa huwa tining taqwa se nomor 3 wa huwa tining taqwa se nomor 3 at-taqwal haqiqiyyu panika taqwa se hakiki. At-taqwal haqiqiyyu panika taqwa se hakiki. Al-ma'muru bihi se perintahaki bihi kalaban kalaban taqwa. Al-ma'muru se perintahaki bihi panapa kalaban taqwa fi qawlihi ta'ala ilum tabun Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang banyak pada iman. Wahai orang banyak pada iman, ittaqullah taqwa sampian dak ke Allah. Ittaqullah taqwa sampian Allah dak ke Allah. Haqqa tuqatihi
haqqa tuqatihi deka hak haqqa tuqatihi deka hak ketakwaan deka Allah haqqa tuqatihi deka hak takwana deka Allah. Ini peringkat takwa yang nomor 3. Karena kata pengajian yang kemarin bahwa takwa dibagi atas 3 maratib. Takwa tadi ada 3 tingkatan. Yang pertama kami ulangi at-tawaqqi 'anil adab al-mukhallad, yaitu menjaga orang yang takwa. Runtutan yang pertama adalah menjaga dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal dan membersihkan diri dari kekafiran. Yang nomor 2, at-tajannub an kulli ma yu'thamu min fi'lin aw tarkin hatta saghair inda qaumin. Menjauhi sesuatu yang mana sesuatu tadi akan dosa manakala dikerjakan, hingga maksiat yang saghair kalau ditumpuk menjadi kabair, menjauhi dari perkara tersebut dinamakan orang yang takwa. Yang nomor 3 yang dimulai pengajian pada sore hari ini, antanazzaha an kulli ma yashghalu syirrahu anil haqqi azza wajal, menjauhi sesuatu yang mana sesuatu tadi apabila tidak dijauhi akan mengganggu kepada diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengerjakan sesuatu tadi kita akan menjadi jauh, tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan-tingkatan takwa yang dibagi menjadi 3 tingkatan. Alladzi yastahiqqu bihil karamatu, alladzi sifat taqwa yastahiqqu sing hakin bihi kalaban taqwa al-karamatu konapaka karamatkeun. Jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan tadi menghasilkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marfu'un ala annahu maf'ulun lima lam yusamma fa'iluhu. Al-karamatu marfu'un iparafa ala annahu atas angkuna karamah. Marfu'un paniki iparafa iparofa ala annahu atas angkuna lafat karamah. Maf'ulun panikatati maf'ul lima ika andi lafat lam yusammah setenya main fa'iluhu qana fa'ila maf'ul. Artinya menjadi naibul fa'il dari lafaz yustahaqqu. Alladzi yustahaqqu bihil karamatu indallahi ta'ala was-sa'adatul abadiyah. Jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghasilkan karamah indallahi ta'ala muku Allah ta'ala was-sa'adah ban kapecraan al-abadiyatu was-sa'adatu ban kapecraan
al-abadiyatuh selangkeng. Jadi orang yang takwa akan mendapat karamah dari Allah Subhanahu wa taala dan keuntungan yang selama-lamanya. Ini manfaat daripada takwa. Ma'tufun 'alal karamati lafaz abadiyah, ma'tufun panikaya tafaki 'alal karamati atas lafaz karamah. Wa inna ma sara al-'ilmu wasilatan ila at-taqwa. Wa inna ma sara al-'ilmu wasilatan ila at-taqwa. Li'anna al-itqa'a amma nahallahu ta'ala mawqufun 'alal 'ilmi bihi. Falau lam yakun ma'luman kaifa yattaqi anhu. Wa inna ma ban pasina suara tati al-ilmu pada papangauning. Wa inna ma ban pasina suara tati al-ilmu pada pa ilmu wasilatan panika palantara ila taqwa deka katakwaan. Jadi orang mencari ilmu bukan mencari ijazah sebagaimana sebagian para santri masuk di Nurul Iman kelas 1 MA, setelah mendapat ijazah MA baru berhenti. Yang dicari cuman hanya numpang lewat cari ijazah, bukan mencari ilmu. Jadi orang mencari ilmu tanpa mengenal kelas. Saya sudah kelas 3 karena tidak ada kelas lagi. Itu di dalam segi klasikal, tetapi ilmu di Nurul Iman tidak dibatasi dengan memakai kelas. Minal mahdi ilal lahdi. Orang mencari ilmu mulai turun dari selendang sang ibu, bisa tahu jalan, bisa berjalan sendiri hingga masuk ke liang lahat. Baru terakhirnya waktu untuk mencari ilmu. Karena niatnya keliru, kesana kemari, cuman hanya kertas yang dibawa, tidak akan mendapatkan barokah karena niatnya keliru, bukan mencari ilmu, bahkan mencari ijazah yang didapat cuman hanya ijazah tadi. Karena manfaat daripada ilmu tidak ada lain kecuali ilmu tadi wasilatun ila taqwa. Orang akan menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah namanya orang takwa. Dan tidak bisa mengamalkan ketakwaan tadi kecuali orang yang mempunyai ilmu. Karena yang ngatur, yang nyetir kepada ketakwaan tadi adalah ilmu. Li'annal irtiqa'a amma nahallahu ta'ala mawqufun 'alal ilmi bih. Li'annal irtiqa'a karena saungkuna ngaraksa ajeg amma nahallahu ta'ala amma dari bareng nah senyeke Allah ta'ala pasal Allah ta'ala, nah sing ngalarang Allah ta'ala pasal Allah ta'ala, mauqufun 'alal ilmi bih. Mauqufun panikatakan cek 'alal ilmi atas ngauningin bihi kalaben Jadi yang mengatur ketakwaan, kalau ini diperintahkan oleh Allah, kalau ini dilarang oleh Allah, tidak bisa mengatur kepada ketakwaan tadi kecuali ilmu yang akan mengatur.
oh ini dilarang oleh Allah, oh ini diperintahkan oleh Allah. Maka dengan ilmu tadi orang akan sampai kepada tujuannya, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau lam yakun ma'luman, falau lam yakun nakalamun ta'bud, pasera orang ma'luman panika ngauningin. Falau lam yakun nakalamun ta'bud, pasera orang ma'luman panika ngauningin. Kaifa yattaqi anhu, kaifa katipana yattaqi araksa pasera orang anhu dari emak. Kalau lam yakun makalaban tak ber pasera orang makluman panika ngauningin. Kalau memang orang tadi tidak tahu tentang mana yang halal dan mana yang haram, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, kalau tidak bisa membedakan satu dengan yang lain, bagaimana orang tadi dinamakan orang yang takwa? Tidak bisa, karena yang ngatur adalah ilmu. Kalau orang tidak mempunyai ilmu, jelas tidak bisa membedakan. Bukan kertas tadi yang akan bisa membedakan kepada mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga kadang-kala walaupun toh lulusan kelas 3 MA, karena cari bekerja dengan mempunyai kertas yang namanya ijazah tadi, kebanyakan kadangkala waktu bekerja nggak sholat, waktu bekerja ternyata lepas kendali sehingga diterobos, walaupun itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mempunyai ilmu. Di Nurul Iman, masuk ke Nurul Iman bukan mencari ilmu. Saya kesini mencari ijazah yang didapat setelah keluar dari pondok, cuman hanya sebatas kertas itu saja. Kadangkala menjadi kritikan, alumni pondok pesantren Nurul Iman tidak berbobot dan tidak bermutu. Memang niatnya yang keliru. Masuk ke Nurul Iman cuman hanya mencari sehelai kertas, maka pulang dari Nurul Iman 3 tahun cuman hanya membawa kertas, tidak membawa ilmu, karena niatnya keliru. Coba diniati liizalatil jahli ridallahi subhanahu wa ta'ala wa izalatil jahli, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan menghilangkan kebodohan, maka didapatlah yang namanya ilmu walaupun toh waktunya sebentar, sehingga keluarnya berbobot sampai kepada tujuan yang namanya takwa. Takwa tidak akan didapat kecuali melalui ilmu. Dan ilmu ini butuh tulu zamani. Ilmu bisa didapat bukan dengan waktu 3 tahun, bukan waktu yang cuma hanya sekedar mencari ijazah. Tulu zaman, kata syair, harus waktu yang lama. Zakaun wa hirzun was tibarun wa bulghatun. Yang terakhir, wa irsyadu ustadi wa tulu zamani, harus sering mendengarkan fatwa, tausiah dari seorang guru, mendengarkannya bukan hanya satu tahun, 2 tahun, 3 tahun, tulu zamani, waktunya harus lama. Tidak gampang ilmu cuman hanya beberapa bulan dan beberapa tahun, pokok atas nama dirinya, atas nama alumni, sudah merasa dirinya alumni, tetapi tinggal namanya alumni, ilmu tidak akan ikut mengantarkan kepada diri seorang alumni, karena dikala mencari ilmunya tidak mengikuti aturan-aturan orang yang mencari ilmu.
maka pulang dengan tangan hampa, tidak diantarkan oleh ilmu. Wal'iyadu billah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa idza hasalat taqwa an maharimillahi ta'ala, wa idza hasalat taqwa an maharimillahi ta'ala faza bid-daulatil abadiyah was sa'adatis sarmadiyah. Ini urutan-urutannya. Jadi setelah mempunyai ilmu akan hasil yang namanya yang namanya takwa. Setelah dihasilkan takwa, wa idza hasalat taqwa bantakalana hasil pun apa takwa. Oleh hasil an maharimillah, dari banyak-banyak perkara seharam akiban Allah. Araksah an maharimillah, dari banyak-banyak perkara seharam akiban Allah Ta'ala. Jadi dengan ketakwaan dirinya bisa menjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempunyai ilmu akan mendapat ketakwaan. Dengan ketakwaan tadi diamalkan ilmunya. Oh, ini dilarang oleh Allah namanya haram. Oh, ini diperintahkan oleh Allah namanya wajib dan fardu. Kalau memang sedemikian, fazah maka becre pasera orang. Fazah maka becre pasera orang. Oleh becre bid-daulatil abadiyati kalaban terejat seluhur. Bid-daulatil abadiyati kalaban terejat selangkeng. Was-sa'adati ban kabecraan as-sarmadiyah sebangsa langkeng. Jadi akan mendapat derajat yang tinggi di lingkungan masyarakatnya, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keuntungan yang kekal dan abadi, barokahnya ilmu dan barokahnya takwa. Maka dengan ilmu yang diamalkan, dengan ilmu yang bermanfaat, akhirnya sampai kepada derajat takwa. Maka dengan ketakwaan tadi seseorang akan dijadikan orang akhirat. Wahiyal wusul ila a'la maratibil jinan. Ini urutannya. Wahiyya tining ad-daulatil abadiyah was-sa'adatis sarmadiyah. Wahiyya tining ad-daulatul abadiyah was-sa'adatus sarmadiyah al-wusulu panikade ila a'la maratibil jinan, dek kalebih tengkina banyak-banyak tercece suarga. Jadi dengan mendapatkan derajat yang al-abadiyah dan keuntungan yang as-sarmadiyah, al-wusulu panikada pa ila a'la maratibil jinan, deka lebih tengkina pan sapona pan tercete suar. Jadi dengan ketakwaan tadi seseorang akan mendapat peringkat tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga bertap-tap, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai tingkat 7. Maka seseorang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala
tingkatannya mengikuti ketakwaannya selama hidup di dunia. Seperti apa ketakwaannya? Satu dengan yang lain tidak akan sama. Satri nurul iman saja, andai kata oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan surga, satu dengan yang lain tidak akan satu level. Satu dengan yang lain berbeda, mengikuti ketekunan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Ada salah satu santri yang baru masuk umpamanya 2 tahun di pondok pesantren Nurul Iman. Cuman karena ahli sujud, dainya hitam karena tiap malam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya masih kanak, masih kecil, masih muda, karena masih cuma 2 tahun. Ada yang berpuluh-puluh tahun dainya tidak berkerut karena tidak pernah disujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surga lagi nanti, oh ini 10 tahun akan ada di peringkat nomor 7. Oh ini 5 tahun akan ada di peringkat nomor 5. Oh ini baru masuk. Tidak seperti itu. Di surga kelak, walaupun toh lebih sebentar mundoknya di Nurul Iman, tetapi ada di derajat yang paling tinggi karena ketakwaannya, ketekunannya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada yang lama. Biasanya yang lama harus menjadi contoh kepada yang baru, kok ternyata sebaliknya, yang lama tenang-tenang, yang baru karena seperti mobil baru ngecas langsung berangkat. Jadi yang baru akan mengalahkan kepada yang lama. Yang biasanya yang lama ini yang handal, ahli tahajud karena sudah mendengarkan lebih dahulu, karena lebih lama di pondok pesantren, biasanya lebih tinggi tingkatannya. Tapi di surga Allah Subhanahu wa taala bukan kelamaan di pesantren yang menjadi nilai. Yang menjadi nilai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan illa bittaqwa. Tidak akan mendapatkan peringkat-peringkat tadi kecuali melalui takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan tadi al-wusul ila a'la maratibil jinan, dialah yang akan mendapat peringkat tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa liqa'illahil malikil mannan, wa liqa'illah bentapangkina dak ka Allah, wa liqa'illah bentapangkina dak ka Allah, sifat Allah Al-Malikil Mannan. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat peringkat yang sangat tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang terlebih dahulu akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Al-Malikil Mannan. Yassaraha Allah bi hurmati nabiyil mab'uts fi akhir zaman. Yassaraha sema kempang had kadaulah daulatil abadiyah. Yassaraha sema kempang had katercet sekakal. Yassara sema kempang had ka ad-daulatil abadiyah. Allahu pasir Allah bihurmati nabiyihil mab'uts, bihurmati nabiyihil mab'uts, bihurmati kalaban kamul ja'na nabiyihi nabfina, bihurmati nabiyihi
kala bi hurmati nabihi kalaban kamul jana nabina Allah al-mab'uts sayutus fi akhir zaman di dalam akhir zaman. Tidak ada lain orang yang mendapat peringkat tertinggi dengan sebab ketakwaan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan cepat di dalam surga akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain karena kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts fi akhir zaman, yang mana Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Kita tidak menjumpai baginda Rasul. Al-ulama warathatul anbiya. Maka mendekatkan diri kita kepada guru-guru kita selaku ulama, dialah yang akan menyambungkan, menyalurkan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa langsung karena sudah tidak menututi baginda Rasul, maka salah satunya kita harus mendekati kepada orang yang mendapat warisan dari baginda Rasul. Siapakah dia? Al-ulama, para guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita ilmu sehingga sampai kepada titik ketakwaan, sehingga dengan ketakwaan tadi akan mendapatkan peringkat ad-daulah al-abadiyah, derajat yang tinggi baik di dunia, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain kecuali barokah daripada seorang guru. Manakala kita tidak mendapatkan barokah dari seorang guru, ilmu dari baginda Rasul tidak akan disalurkan sampai kepada kita, karena maqtu'ul barakah, diputus sampai kepada seorang guru, tidak sampai kepada kita, wal'iyadzubillah. Maka aturannya seperti itu. Kama akatia hukum kila sa'ida buaki panapamma hukum. Hadha istidlalun ala kaunil ilmi wasilatan ila taqwa ay khutiba. Hadha tining panika saya sebut, hadha tining panika saya sebut istidlalun panika ngambri dalil, istidlalun panika ngambri dalil ala kaunil ilmi atas badana ilmu, ala kaunil ilmi atas badana ilmu, wasilatan panika palantara ila taqwa, wasilatan panika palantara ila taqwa ke taqwa ayhu tiba tegese i'atoraki ponapa makilah oleh ya terakhir Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah ika andi Kiai Muhammad putra laki na Hasan putra laki na Abdullah bin Tawus putra laki na Tawus bin Hurmus putra laki na Hurmus bin Anushar putra laki na Anushar bin Anusharwana putra laki na Anusharwan. Fathabata anna bainahu wa baina Abi Hanifah qarabah. Fathabata maka tetap anna sa'unkuna bainahu yantara Muhammad bin Hasan, anna bainahu yantarana Kiai Muhammad bin Hasan wa baina Abi Hanifata banyantarana Imam Abi Hanifah qarabatun panika kakarabeuden kabeuleun. Jadi Muhammad bin Hasan ini yang akan menjelaskan tentang takwa, ilmu adalah wasilatun ila taqwa. Muhammad bin Hasan menyampaikan dan menegaskan
bahwa orang yang akan menjadi orang yang takwa melalui ilmu. Yang mana Ki Muhammad bin Hasan adalah salah satu aqriba, ada hubungan keluarga dengan Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah adalah tertingginya imam dari 4 imam. Yang paling bawah Imam Ahmad ibn Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Imam Maliki berguru kepada Imam Abi Hanifah. Maka Kiai Muhammad bin Hasan bin Abdullah ini salah satu aqriba, keluarga dekat dengan Imam Abi Hanifah. Wasammaku sahibul manduma bil alimir rabbani. Wasammaku bin anyamain. Hud ka Muhammad sahibul manzumati pasera orang sa'di nazaman inyamin bil alimir rabbani, kalaban orang se'alim ar-rabbani, sepengsa pangeran, mansubun ibn sa'aki ila rabbi, dek ka pangeran. Jadi Ki Muhammad bin Hasan bin Abdullah Ar-Rabbani, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi masa-masa dulu tidak ada titel sarjana. Karena masa-masa dulu tidak ada pendidikan formal, yang ada pendidikan diniyah. Urusan agama. Jadi titelnya Ar-Rabbani karena selalu mendekatkan kepada Allah. Al-Arifu Billah. Jadi titel S1, S2, S3, doktor, profesor, deketanmu titel. Kebanyakan hanya titel duniawi. Titelnya cuma titel urusan dunia, karena memang yang dicari urusan dunia. Cuma masa-masa sekarang sudah akhir zaman, tidak ada dari para ulama, bahkan yang sangat mengecewakan masa-masa sekarang ini, kebanyakan para putra putri seorang kiai tidak dicarikan titel yang ukhrawi. Kebanyakan putra kiai si A sarjana S1, putra kiai B sarjana S2, putra kiai C doktor sarjana S3. Mereka kebanyakan hingga bagaimana masa depan pesantren, sehingga kebanyakan masa depan pesantren tidak berbobot karena putra-putri penerus dari para pengasuh pesantren tidak dicarikan titel yang Ar-Rabbani, kebanyakan cari titel ad-dunyawi, sehingga pesantrennya cuma hanya dikelola secara duniawi karena penerusnya tidak mencari titel yang Ar-Rabbani. Mudah-mudahan nurul iman. Mari kita didoakan bersama-sama, mudah-mudahan para penerusnya bisa mempunyai titel Ar-Rabbani sehingga bisa mengendalikan nurul iman ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tolong didoakan karena generasi penerus nurul iman ini barangkali dengan mencari ilmu Anda ke nurul iman, imbal baliknya didoakan nurul iman beserta para penerusnya, mudah-mudahan sampai kepada titel Ar-Rabbani sehingga tidak diarahkan para santri
dan alumninya kepada khusus urusan dunia. Sehingga bagaimana masa-masa terakhir sekarang ini jarang pesantren. Manakala pesantren tidak ada formalnya, banyak yang tidak mondok. Anaknya para alumni tidak dimondokkan kepada pondoknya. Setelah ditanyakan, karena tidak ada pendidikan formalnya. Inilah masa akhir. Sebenarnya carilah pondok yang unik, yang tidak membahas tentang urusan dunia, yang dibahas tentang masalah akhirat, cuman mencakup urusan dunia. Kebanyakan para alumni anaknya dimasukkan ke pesantren-pesantren yang merasa maju dan modern, biar anaknya tidak dianggap anak yang kolot. Sebenarnya kata pengajian pagi tadi, karena dhaifnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, lemahnya keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anaknya tidak dikembalikan kepada pondoknya sendiri, dimasukkan kepada pondok-pondok modern yang dibahas tentang komputer, yang dibahas tentang bahasa Inggris, tidak pernah terjangkau kepada pikiran-pikiran orang tua, kepada pondok-pondok yang memang titelnya Ar-Rabbani. Mudah-mudahan kita dengan mengikuti kemajuan-kemajuan zaman, mudah-mudahan tidak menghilangkan titel-titel yang akan sampai kepada titel Ar-Rabbani. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. وينبغي أن يقول الربان وينبغي أن يقول الربي إلا أنه زاد الألف والنون للمبالغة. وينبغي ban percuka أن يقول wana Arab ada buah pasera orang dek kalafat ar-rabbi. Asal rabbani adalah ar-rabbi. Illa kecuali annaku sangkun orang zada nambai pasera orang al-alif wan nun dek alif ban nun lil mubalaghati karena mapenget. Jadi ar-rabbi ditambah dengan alif dan nun menjadi ar-rabbani. Tujuannya lil mubalaghah. Ayil ladzi ya'malu lirrabb jalla jalaluh. Ayil ladzi tegas orang ya'malu sing ngalakonin pasera alladzi orang, ya'malu sing ngamalaki pasera alladzi orang lirrabbi karena pangeran jalla seagung jalaluhu panapaka agungna pangeran. Jadi ditambah dengan alif dan nun menjadi orang yang pengamalannya tidak ada lain segala amalan-amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Ar-Rabbani. Segala perilakunya apa yang dilakukan tidak ada lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tadi mempunyai titel Ar-Rabbani. Wa qila bad itabuaki huwa tining Kiai Muhammad alladzi yurabbil muta'allimin bi sigharil ulum. Wa qila bad itabuaki, ada sebagian ulama berpendapat, sebagian mengatakan bahwa Ki Muhammad tadi adalah Ar-Rabbani. Sebagian ulama mengatakan huwa tining Ki Muhammad alladzi panika orang yurabbi seadide sengacerin al-muta'allimina deka orang sepada acer
Al-muta'allimin ada ka orang yang pada ajar bisigharil ulum kala banyak ni ke nikna ilmu. Ini sebagian ulama berpendapat Ki Muhammad tadi yang dimaksud dengan Ar-Rabbani, dia adalah pendidik kepada santri-santri yang baru mencari ilmu. Sini Ki Muhammad tidak hanya mengajar orang-orang yang besar saja, mendidik Ki Muhammad dari santri yang paling kecil hingga santri yang paling besar dalam pengetahuannya, bukan kecil dan besar dalam umurnya. Qabla kibariha sebelum kibariha rajana ulum. Jadi Ki Muhammad ini mendidik seorang santri, bukan hanya santri yang besar ilmunya saja, santri yang mulai dari santri yang kecil ilmunya hingga dididik sampai santri-santri yang ilmunya besar. Wa huwa tilmiz Abu Yusuf rahimahullahu taala, wa huwa Ki Muhammad bin Hasan tilmiz Abi Yusuf panika santren Abi Yusuf rahimahullahu taala. Syi'ara kasiiran. Jadi Ki Muhammad ini mempunyai syiiran, yang mana syiirannya ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Ini syairannya Ki Muhammad bin Hasan tentang ilmu. Ta'allam akhir sampian fa innal ilma maka sangkuna ilmu. Ta'allam akhir sampian fa innal ilma maka sangkuna ilmu. Zainun panika hiasan li ahlihi ikan di ahlina ilmu. Ta'allam ajar sampean fa innal ilma maka sangkuna ilmu. Zainun panika hiasan li ahlihi ikan di ahlina ilmu. Jadi orang yang mempunyai ilmu dan yang tidak mempunyai ilmu beda. Akan tampak nur cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mempunyai ilmu, tampak dimanapun. Ada di jalan, oh ini santri. Ada di lapangan main sepak bola, oh ini santri. Ada di dalam pasar, oh ini santri. Tampak zainun li ahlihi. Tidak butuh di model-model. Di model tersendiri oleh ilmunya, dihiasi tersendiri oleh ilmunya, sehingga gerak-geriknya diatur oleh ilmu. Jeling lain mun santri. Jeling lain mun santri. Beda tampak dan penampilannya seorang santri yang menghiasi tidak ada lain kecuali ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-faj'al mujtama'ana
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد.